selamat datang di channel horor kesayangan kalian. Kali ini gue bakal cerita tentang sebuah rumah misterius, rumah yang hanya muncul saat hujan deras. Dan katanya, rumah itu nggak pernah muncul 2 kali di tempat yang sama. Tapi siapapun yang pernah melihatnya akan diburu seumur hidup. Nama rumah itu adalah Rumah Tambun. Hari itu, hujan deras banget, udara dingin menusuk sampai ke tulang, dan kabut mulai turun pelan-pelan dari ujung pepohonan. Nama gue Dimas, mahasiswa jurusan antropologi yang lagi jalanin program kecil-kecilan bareng 2 temen gue, Andra dan Risa. Kami dapat izin buat tinggal beberapa hari di salah satu desa tua di Kalimantan Timur. Tujuannya sih sebenarnya buat riset budaya dan cerita rakyat yang masih dipercayai warga lokal. Tapi yang gak pernah gue duga adalah rasa penasaran kami justru membawa kami ke pengalaman paling menyeramkan yang pernah gue alami seumur hidup. Desa itu dikelilingi hutan lebat, sunyi, dan udaranya lembab. Dari pertama kali kami sampai, aura misteriusnya udah berasa. Orang-orang di desa ramah, tapi sorot mata mereka kayak penuh waspada setiap kali kami nanya hal-hal yang berhubungan dengan hutan di arah utara. Awalnya gue pikir itu cuma kebiasaan warga yang masih percaya mitos-mitos lama. Tapi ternyata mereka punya alasan sendiri dan semuanya berkaitan dengan satu tempat, sebuah rumah misterius yang katanya cuma muncul saat hujan deras mengguyur hutan. Pas pertama kali gue dengar tentang rumah itu, jujur aja gue nggak percaya. Masa iya sih ada rumah yang bisa muncul dan hilang sesuka hati? Namanya juga mahasiswa, semua harus pakai logika. Tapi Risa beda. Dia lebih peka sama hal-hal mistis. Dia pernah bilang, tempat kayak gini, energi gaibnya kuat. Mas Dim, kadang rumah bukan sekadar bangunan, bisa jadi portal atau bahkan jebakan. Gue cuma ketawa kecil, walau dalam hati tetap penasaran juga. Sore itu, waktu kami ngumpul di balai desa, salah satu sesepuh, Pak Warno, tiba-tiba duduk di samping gue. Beliau sudah tua, suaranya serak, dan badannya agak bungkuk, tapi tatapan matanya tajam banget. Dia bilang, kalian bertiga jangan ke utara, kalau hujan deras, ya, di sana kadang muncul rumah tua. Warga sini nyebutnya Rumah Tambun. Gue langsung nanya, kenapa namanya begitu? Pak Warno jawab, karena rumah itu besar, gemuk bentuknya, kayak membengkak. Tapi anehnya, cuma muncul saat hujan lebat. Dan yang udah pernah masuk ke dalamnya, gak semuanya bisa keluar. Seketika suasana menjadi sunyi. Gue nengok ke Risa, dia kelihatan makin tertarik. Pak, kalau cuma lewat doang, gak apa-apa kan? Tanya Andra sambil senyum. Tapi Pak Warno serius, kalian jangan main-main. Rumah itu bukan rumah biasa. Kadang bukan tempat yang kalian kira. Malamnya, hujan deras turun. Gue, Andra, dan Risa ngumpul di ruang tamu rumah singgah yang disediakan warga. Suara rintik hujan nabrak atap seng kedengaran keras banget. Petir beberapa kali nyambar, dan kabut dari hutan kelihatan mulai turun. Gue berdiri di jendela, terus mata gue kebetulan ngeliat ke arah utara, dan di kejauhan ada satu bentuk bangunan yang sebelumnya nggak ada. Bentuknya besar, gelap, dan samar-samar kelihatan kayak rumah panggung tua dengan atap tinggi dan lancip. Gue sampai merinding. Dim, lo lihat itu juga? Suara Risa tiba-tiba nyambar. Gue cuma mengangguk pelan. Kami bertiga langsung berdiri di jendela, Dim sambil mandangin rumah itu. Herannya, warga desa kayak gak peduli. Mereka pada nutup jendela, ngunci pintu, dan masuk ke dalam rumah masing-masing. Gue pengen lihat lebih dekat, kata Risa tiba-tiba. Gue sama Andra langsung nolak. Tapi dia nekat. Cuma lihat dari luar aja, mumpung kelihatan. Tapi kami tahu, buat sampai ke sana, kami harus melewatin hutan. Dan sekarang lagi hujan deras. Malam itu, gue gak bisa tidur. Bayangan rumah itu terus muncul di kepala. Apa benar rumah bisa muncul sendiri cuma pas hujan? Kenapa warga desa kayaknya ngelindungin sesuatu? Kenapa mereka nggak mau cerita lebih dalam? Dan siapa yang pernah masuk ke rumah itu? Pagi harinya, suasana desa kembali normal.
Matahari muncul, tapi tanah masih becek dan bau tanah basah nyengat banget. Gue coba tanya ke anak-anak kecil desa soal rumah itu, tapi mereka malah lari. Seorang ibu bahkan langsung narik anaknya masuk rumah waktu lihat gue berdiri di depan pagar. Tapi Risa tetap ngeyel. Diem, kalau kita nggak nyoba sendiri, kita nggak bakal ngerti. Ini bisa jadi cerita lapangan paling menarik dalam hidup lo. Gue tahu dia bener. Bagian dari diri gue juga bilang, jangan, ini bukan tempat main-main. Siangnya, gue coba lihat peta digital dan satelit, tapi lokasi rumah itu nggak muncul sama sekali. Tempat itu seharusnya kosong, tapi semalam kita bertiga melihat jelas ada rumah di sana. Andra akhirnya setuju buat ikut, tapi dia bilang kita harus balik sebelum maghrib. Apapun yang terjadi, gue juga setuju. Jadi rencananya sore nanti, kalau hujan turun lagi, kami bakal berangkat. Nggak masuk ke dalam, cuma ngeliat dari dekat, cuma itu. Tapi jujur, dari lubuk hati paling dalam, gue punya firasat aneh. Kayak ada yang ngintip dari balik pepohonan, kayak ada sesuatu yang udah lama nunggu kami datang. Dan yang lebih bikin merinding gue, nggak yakin kalau kami bertiga bakal pulang dalam kondisi yang sama seperti sebelum berangkat. Cerita tentang rumah angker yang hanya muncul saat hujan deras ini bukan sekadar kisah horor biasa. Ini semacam peringatan bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang nggak bisa dijelaskan dengan akal dan kadang rasa penasaran justru jadi pintu masuk ke mimpi buruk yang sebenarnya. Sore itu awan mulai gelap lagi, langit yang tadinya cerah berubah jadi kelabu, angin mulai dingin dan daun-daun di pohon saling bersuara kayak bisikan pelan. Suasana berubah cepat banget dan tanpa perlu dikasih tahu, gue tahu hujan bakal turun dalam hitungan menit. Risa udah siap dari tadi. Dia bawa handicam kecil, senter, jas hujan tipis, dan satu buku catatan. Andra nyiapin pisau kecil lipat buat jaga-jaga, meskipun gue yakin gak akan ada binatang buas sore gini. Sementara gue sendiri bawa ransel isi minum, snack, dan satu peta butut yang udah dikasih sama warga. Waktu hujan mulai turun, kami bertiga jalan masuk ke hutan lewat jalur kecil di sisi utara desa. Jalurnya sempit dan licin, dipenuhi semak, akar pohon, dan kabut tipis yang makin lama makin tebal. Hujannya bukan hujan biasa, derasnya bukan main, tapi anehnya makin ke dalam, gue ngerasa hawa di sekitar jadi kayak berat. Bukan karena capek, tapi kayak ada tekanan di dada. Kayak ada sesuatu yang gak suka kami datang. Sekitar 50 menit jalan, tiba-tiba kabut mulai menyingkap. Dan dari balik pepohonan yang tinggi itu, akhirnya kami lihat rumahnya, rumah Tambun, lebih dekat, lebih jelas dari yang gue lihat. Semalam dari jendela, bangunannya tinggi, besar, dan bentuknya memang gak lazim. Gak kayak rumah biasa. Dindingnya dari kayu tua yang menghitam, beberapa bagian udah rapuh. Atapnya menjulang tajam ke atas, kayak tanduk ada semacam tangga kayu tua di bagian depan yang membuat rumah itu berdiri kayak panggung. Dan yang paling bikin merinding, pintunya kebuka sedikit. Kami bertiga diam, dengerin suara hujan yang turun semakin deras, dan sesekali suara petir yang menyambar di kejauhan. Kita cuma melihat dari luar ya, kata Andra pelan. Tapi Risa malah jalan lebih dekat, kameranya sudah menyala. Dia mulai ngerekam. Langkah kami berat, bukan karena becek, tapi karena hawa rumah itu bikin badan kayak ditarik ke bawah. Gue udah keringetan, meskipun udara dingin banget. Pas kami berdiri tepat di depan tangga rumah, ada suara yang bikin bulu kuduk gue berdiri, suara kayak kursi digeser dari dalam rumah. Kami saling pandang. Andra mulai gelisah dan gue jujur aja pengen balik. Tapi Risa tetap ngerekam dan akhirnya dia naikin satu anak tangga. Cuma ngintip dikit aja dari pintu, katanya. Begitu Risa buka pintu perlahan, gue langsung bisa ngelihat bagian dalam rumah itu. Gelap, tapi nggak sepenuhnya gelap. Ada cahaya aneh yang masuk dari sela-sela atap dan kayu-kayu retak di dalam. Rumah ada ruang besar dengan lantai kayu, beberapa kursi rotan tua, meja panjang, dan lemari di sudut ruangan. Anehnya,
Semuanya masih utuh. Meskipun jelas-jelas rumah ini udah tua banget, tapi barang-barangnya seolah masih dipakai kemarin. Kami masuk pelan-pelan. Suara hujan di luar jadi sayup-sayup, kayak mendadak dunia luar jauh banget. Gue sempat jalan ke arah rak buku kecil di dekat jendela. Ada buku-buku tua berbahasa Belanda di lantai. Ada pecahan kaca dan cangkir-cangkir teh berdebu kayak habis. Ada yang duduk ngobrol di sini, tapi tiba-tiba pergi gitu aja. Dan lalu, kami semua dengar suara itu lagi. Kayak ada yang jalan pelan-pelan di lantai atas. Langkah berat lambat. Dan tiap bunyi langkah itu bikin kami di atas bergerak. Gue langsung lihat ke Risa. Dia pucat, tapi tetap merekam. Andra jalan ke dekat tangga menuju lantai 2. Tangga itu sempit dan bagian atasnya gelap banget. Gue pelan-pelan tarik tangan. Andra, udah, kita keluar aja. Ini sudah cukup. Tapi sebelum kami sempat mundur, tiba-tiba pintu depan nutup sendiri. Brak. Suaranya keras banget dan seluruh rumah langsung kayak bergetar. Gue langsung lari ke pintu, tapi susah dibuka, kayak dikunci dari luar. Risa teriak, "Ini apaan sih?" Handicapnya jatuh ke lantai, tapi masih nyala dan terus ngerekam. Dan di saat itulah kami dengar suara napas berat dari ujung ruangan. Kami semua nengok pelan-pelan. Di pojok ruang tamu, di kursi goyang yang sebelumnya kosong, sekarang ada seseorang duduk di sana. Perempuan bajunya putih, rambutnya panjang sampai nutupin muka, badannya besar, gemuk, kayak bengkak. Dia duduk pelan, tangannya ngelipet di pangkuan, dan kursi itu goyang sendiri, pelan terus bergerak. Kami semua membeku, gak ada yang berani ngomong. Lalu perempuan itu ngeluarin suara. Suara pelan banget, tapi jelas. Kenapa? Masuk ke rumahku, gue pengen kabur. Tapi badanku kaku, langkah gue berat. Risa mulai mundur pelan, tapi matanya gak bisa lepas dari sosok itu. Gue langsung tarik tangannya dan bilang, "Jangan lihat dia. Jangan lihat langsung." Andra coba dobrak pintu, tapi gagal. Dan saat kami berusaha kabur lewat jendela, suara di belakang makin keras, kayak orang tertawa. Tapi suaranya serak dan gak manusiawi, seolah-olah ada lebih dari satu yang ketawa. Begitu gue balik badan, rumah itu kosong lagi, gak ada siapa-siapa. Tapi di kursi goyang itu masih ada bekas dudukan dan goyangannya belum berhenti. Kami langsung lompat keluar lewat jendela. Begitu kami keluar, hujan langsung berhenti. Kabut naik cepat, dan ketika gue nengok lagi ke arah rumah itu, nggak ada apa-apa. Rumah Tambun itu hilang, seperti nggak pernah ada. Tapi yang bikin gue merinding, Risa nggak berhenti gemetar malamnya. Dia ngigau, berkali-kali dia ngomong sendiri sambil nangis. Dia mau ikut kita pulang. Malam itu suasana di rumah singgah kami benar-benar berubah. Bukan cuma karena kejadian di rumah Tambun tadi sore, tapi juga karena Risa. Sejak kami pulang, dia nggak banyak ngomong, badannya lemas, matanya kosong. Setiap gue tanya, dia cuma jawab singkat dan kadang malah nggak nyambung. Gue kira dia cuma shock, tapi makin malam, keanehannya makin kelihatan. Sekitar jam 2 dini hari, gue kebangun karena dengar suara kayak orang nangis pelan dari arah kamar Risa. Awalnya gue pikir dia masih trauma, tapi lama-lama suaranya berubah jadi kayak suara 2 orang. Suara Risa dan satu lagi suara perempuan yang jauh lebih serak, berat, dan dingin. Gue langsung bangunin Andra. Kita harus lihat Risa. Begitu kami buka pintu kamarnya, dia lagi duduk di lantai, ngadep tembok, sambil nyoret-nyoret sesuatu di buku catatannya. Tapi yang bikin gue langsung merinding, dia nulis kata yang sama berulang-ulang. "Pulang, pulang, pulang Andra, ini udah gak beres," bisik gue. Pas gue sentuh pundaknya, Risa langsung noleh. Matanya merah, mukanya pucat, dan dia ngomong dengan suara pelan tapi dingin banget. Dia belum puas. Dia ikut kita. Gue langsung mundur. Andra buru-buru tarik Risa dan menggendong dia ke tempat tidur. Kami kasih minum dan coba nenangin dia.
Tapi semalaman itu, Risa terus gelisah. Tidurnya nggak tenang, badannya panas dingin, dan beberapa kali dia ngomong dalam tidur, "Jangan duduk di kursi itu. Jangan lihat matanya." Besok paginya, kami langsung mutusin buat minta tolong warga. Kami datangi Pak Warno, orang yang pernah ngingetin kami soal rumah itu. Begitu kami ceritakan semua kejadian semalam, dia langsung diam. Lama wajahnya serius banget, kayak nahan sesuatu. "Apa kalian masuk ke dalam rumah itu?" tanyanya pelan. Gue dan Andra saling pandang, gue angguk pelan. "Cuma sebentar, kami cuma lihat-lihat." Pak Warno menghela nafas panjang. "Kalian udah buka pintu ke tempat yang seharusnya nggak dibuka? Rumah Tambun bukan cuma rumah kosong. Itu tempat tinggal sesuatu. Dulu rumah itu beneran ada. Dihuni oleh seorang perempuan tua yang punya ilmu tinggi. Tapi dia dijauhi warga karena suka ngelakuin hal-hal yang aneh. Sampai suatu malam rumah itu terbakar pas hujan deras. Tapi nggak ada yang berani bantu, semuanya takut tuh sejak itu. Rumahnya selalu muncul kembali. Tapi bukan rumah biasa. Rumah itu jadi perantara. Siapapun yang masuk akan dianggap tamu dan tamu harus bayar. Bayar? Andra nanya dengan suara gemetar. Pak Warno mengangguk. Bayarnya bisa macam-macam. Kadang cuma gangguan, tapi kadang nyawa jantungku berdebar kencang. Terus sekarang Risa gimana? Pak Warno berdiri. Kita harus melakukan upacara kecil. Kita harus kembalikan sesuatu ke rumah itu. Sebelum hujan deras turun lagi, kami balik ke rumah singgah dan nemuin Risa udah duduk di teras, pandangannya kosong ke arah hutan, buku catatannya terbuka, dan di halaman terakhir ada gambar rumah yang dicoret dengan sangat detail. Tapi bagian paling seram, di gambar itu ada satu kursi goyang, dan di atasnya duduk sosok perempuan besar, gemuk, dengan rambut panjang menutupi muka. Sorenya, langit mulai mendung lagi. Kami semua tegang. Pak Warno bilang, kalau malam ini hujan turun lagi, rumah itu akan muncul sekali lagi, dan kami harus mengembalikan. Apa yang kami ambil bukan barang, tapi bintang kehadiran bintang. Malam itu, hujan benar-benar turun, deras angin kencang, petir sambar-sambaran. Gue, Andra, Pak Warno, dan 2 orang warga desa lainnya bersiap. Kami bawa Risa yang masih lemah, tapi matanya sesekali melotot kayak marah, badannya kadang gemetar, kadang malah dingin banget. Kami jalan ke arah hutan, jalur yang kami lewati. Kemarin sekarang penuh air, tanah becek dan licin, tapi di tengah-tengah hujan dan kabut tebal, rumah itu muncul lagi. Rumah Tambun berdiri di tempat yang sama. Kali ini, pintunya kebuka lebar, seolah-olah udah nunggu kedatangan kami. Begitu sampai di depan rumah, Risa mendadak nyaris pingsan. Tapi Pak Warno langsung mulai baca doa dan mantra. Kami dudukin Risa di bawah tangga rumah, dan Pak Warno berdiri di atas satu anak tangga. Kembalikan dia. Kami tidak mengambil, kami tidak mencuri, tapi kami mohon, bebaskan dia. Angin makin kencang. Dari dalam rumah, suara kayu berderak makin keras. Tiba-tiba terdengar suara kursi goyang yang bergerak cepat. Goyangannya semakin cepat dan makin keras. Dan suara tawa serak berat. Dan lama-lama terdengar kayak jeritan. Risa tiba-tiba muntah darah sedikit. Gue langsung panik, tapi Pak Warno tetap baca mantra. Tiba-tiba angin berhenti. Hujan masih turun, tapi suara tawa lenyap. Rumah itu diam. Kursi goyang berhenti, dan Risa pingsan. Beberapa detik kemudian, kami semua mundur. Pelan, rumah Tambun masih berdiri. Tapi kali ini gak terasa menakutkan, kayak udah puas. Kami balik ke desa dengan penuh ketegangan. Tapi Risa mulai sadar pelan-pelan di perjalanan. Dia nangis, terus bilang, "Terima kasih udah nolongin aku." Pagi harinya, saat kami coba lihat lagi ke hutan, dari jendela rumah itu udah nggak ada, hilang, seolah nggak pernah berdiri di sana. Tapi kami tahu, rumah itu belum pergi, dia cuma menunggu hujan deras berikutnya. Dan mungkin tamu berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Suasana desa mulai kembali tenang. Risa sudah jauh lebih baik. Dia bisa makan, ngobrol, bahkan sudah bisa senyum lagi meskipun masih kelihatan lelah. Tapi buat gue dan Andra, semuanya belum selesai. Ada sesuatu yang masih ganjal. Handicam yang kami bawa dari lokasi rumah Tambun itu ternyata masih menyimpan semua rekaman dari awal kami jalan ke hutan sampai saat Risa kesurupan di dalam rumah. Tapi yang bikin kami ngeri banget, di salah satu rekaman yang diambil tanpa sadar, yang kameranya jatuh ke lantai, terlihat sosok bayangan perempuan besar berdiri di belakang kami. Dia nggak bergerak, matanya merah menyala. Sosok itu nggak kami lihat langsung waktu di sana, tapi jelas terekam. Andra langsung bilang, kita hapus aja videonya. Tapi Risa malah bilang, jangan ada yang harus tahu. Gue sempat bingung maksudnya apa. Tapi malam itu, sebelum tidur, Risa ngomong ke gue pelan, kamu ngerasa nggak? Kita kayak masih diawasi. Gue kaget, maksud kamu? Aku suka dengar suara ketukan di jendela pas malam, jawabnya, dan kadang aku melihat bekas kaki basah di lantai. Gue diem, merinding, padahal selama ini hujan nggak turun lagi. Besoknya kami mutusin buat balik ke kota. Gak mau ambil risiko lebih lama di desa itu, warga juga gak ada yang ngelarang. Bahkan Pak Warno sempat bisik ke gue waktu pamit, kalau kamu mimpi buruk, jangan buka mata kamu saat mimpi itu belum selesai. Karena kadang, bukan mimpi, perjalanan. Balik ke kota cukup lancar, tapi suasana di mobil tetap bening. Risa duduk paling belakang, sambil terus memandang keluar jendela. Andra nyetir, gue duduk di samping sambil nyimpen handicam di ransel. Gue sempat mau buang aja memory card-nya, tapi Risa minta biar dia simpan. Beberapa hari setelah sampai kota, gangguan mulai muncul lagi. Kali ini, bukan cuma ke Risa, tapi ke gue juga. Malam pertama gue tidur di kamar kos, gue kebangun karena ngerasa kasur gue berat sebelah. Kayak ada yang duduk di ujung kaki. Pas gue buka mata, gak ada siapa-siapa, tapi jelas banget spray gue turun di salah satu sisi. Dan ada bekas tangan basah di bantal. Hari-hari selanjutnya makin kacau. Risa mulai susah dihubungi. Nomor WA-nya aktif, tapi gak pernah dibales. IG story-nya kosong, dan dia gak update apa-apa. Padahal sebelumnya, dia termasuk aktif banget. Sampai satu malam, gue dapat telepon dari nomor gak dikenal. Halo, gak ada suara, tapi gue denger napas berat dari seberang. Lalu, kenapa kamu bawa dia ke kota? Suara perempuan, serak, penuh amarah. Gue langsung matikan telepon, tanganku gemetar. Gue coba hubungi Andra, dan akhirnya kami ketemuan malam itu juga. Kami sepakat buat ke rumah Risa. Sesampainya di sana, pintu rumahnya gak dikunci. Lampu ruang tamu nyala, tapi rumah sepi banget, gak ada suara. Gue panggil-panggil nama Risa. Andra jalan ke dapur, gue naik ke atas. Pas gue buka kamar Risa, gue bener-bener kaget. Dinding kamarnya penuh coretan, gambar rumah, gambar sosok perempuan besar duduk di kursi goyang. Semua digambar pakai spidol hitam dan merah. Di tengah ruangan, handicam itu dipasang di tripod, ngadep ke kursi kosong, dan di bawahnya ada tulisan besar, jangan duduk di kursi itu. Gue makin panik, gak ada tanda-tanda Risa. Gue turun, teriak manggil Andra, tapi dia juga gak nemuin apa-apa. Tiba-tiba, suara ketukan datang dari arah watan. Klang. Tapi iramanya jelas, 3 kali ketuk. Diam lalu 2 ketuk lagi. Kami naik pelan-pelan, dan begitu kami buka pintu loteng, di sana, Risa duduk di atas kursi kayu kecil, mukanya pucat, matanya ngelamun. Risa, panggil gue. Dia menoleh pelan, senyum. Tapi senyum itu bukan senyum Risa yang biasa. Kalian datang juga. Gue dan Andra saling pandang, rasa dingin merambat dari kaki sampai kepala. Risa berdiri perlahan, lalu menunjuk ke arah belakang loteng. Dia belum pergi. Dia masih di sini, dan sekarang dia mau. Kalian juga. Lampu mendadak mati, dalam gelap,
Suara tawa itu muncul lagi, tawa serak berat. Dan sekarang jelas banget ada di belakang kami. Setelah malam itu, di rumah Risa, kami semua gak pernah lagi bisa hidup tenang. Gangguan makin jadi setiap malam. Suara tawa perempuan itu terdengar di dalam rumah. Kadang cuma tawa pelan, kadang berubah jadi jeritan panjang. Dan anehnya, semua itu cuma bisa kami dengar. Orang lain yang datang ke rumah Risa, entah teman kampus, saudara, atau tetangga gak pernah ngerasa aneh. Tapi buat kami bertiga, hidup udah kayak dihantui terus-menerus. Andra sempat nyaranin kami tinggal bareng sementara, supaya lebih gampang ngurusin satu sama lain. Jadilah kita ngontrak rumah kecil di pinggiran kota, tapi ternyata sosok dari rumah Tambun itu ikut juga ke sana. Suatu malam, kami coba nonton rekaman dari Handicam lagi, penasaran siapa sebenarnya sosok perempuan itu, dan kami benar-benar kaget. Di salah satu bagian video yang sebelumnya kayaknya rusak atau gelap, tiba-tiba muncul gambar jelas banget. Kamera mengarah ke lantai rumah Tambun. Di sana terlihat seorang perempuan gemuk, duduk di kursi goyang, mukanya penuh luka, bajunya compang-camping, dan di tangannya dia pegang potongan rambut. Dan di belakangnya, di dinding, ada tulisan besar seperti dicakar, "Jangan tinggalkan aku sendirian." Risa langsung tutup laptopnya. Dia merasa ditinggal. Dia marah. Kami mulai sadar, mungkin selama ini dia bukan cuma jahat, tapi juga kesepian. Terperangkap di antara dunia karena dulu dia ditinggalkan warga saat rumahnya terbakar. Tapi, tetap saja, itu nggak ngebolehin dia buat nyeret orang lain ke nasib yang sama. Andra bilang, kita harus kembalikan semuanya ke tempat semula. Gue sempat ragu, lo yakin mau balik ke sana lagi? Rumah Tambun itu munculnya cuma pas hujan deras. Risa tiba-tiba jawab pelan, besok hujan turun lagi. Aku bisa ngerasain, dan benar. Besok sorenya, langit kembali kelabu, angin mulai dingin. Awan tebal menutup langit, dan bau tanah basah mulai terasa di udara. Kami memutuskan buat berangkat lagi ke desa tempat rumah Tambun berada. Kali ini nggak bilang siapa-siapa, cuma kami bertiga. Dan Handicam itu, perjalanan ke desa terasa lebih berat dari sebelumnya. Mobil kami sempat mogok di tengah jalan. Ban kempas sinyal mati total. Tapi kami terus jalan. Nggak tahu kenapa, rasanya kayak ada dorongan dari dalam diri kami masing-masing buat menyelesaikan semua ini. Malam itu juga, pas kami sampai di desa, hujan mulai turun. Deras kilat menyambar langit. Langkah kami pelan, tapi hati penuh deg-degan. Hutan di depan kami terlihat gelap dan lebih lebat dari biasanya. Tapi, rumah itu muncul lagi. Kali ini, rumah Tambun berdiri dengan lebih lengkap. Ada lampu kecil di teras, goyangan kursi di depan, pintu, dan aroma aneh dari dalam kayak bau rambut terbakar bercampur tanah basah. Kami naik ke tangga perlahan. Risa melangkah paling depan, lalu Andra, lalu gue. Di tangan Risa, dia bawa Handicam. Kami masuk. Suasana dalam rumah itu gak berubah, lembab, gelap, tapi seperti hidup. Dinding-dindingnya bernafas, lantainya bergerak walau kami gak bergerak. Di ruang tengah, kursi goyang itu ada di tempat yang sama. Dan perempuan itu duduk di sana, mukanya menghadap ke bawah. Tapi suaranya keluar pelan, "Kalian kembali." Kami diam. Risa maju satu langkah. Dengan suara gemetar, dia bilang, "Kami minta maaf. Kami nggak bermaksud masuk tanpa izin." Kursi itu goyang makin cepat. Suara angin dari luar mendadak berhenti. Hujan masih turun, tapi semuanya jadi hening. Dan tiba-tiba perempuan itu berdiri. Tinggi, besar, sosoknya kini terlihat jelas. Wajahnya seperti meleleh sebagian, rambutnya panjang dan kotor, tapi matanya penuh kesedihan. "Kalian tahu rasanya ditinggal hidup-hidup?" tanyanya. Andra nekat maju. "Kami tahu, tapi kami nggak ninggalin kamu. Kami di sini. Tapi tolong, jangan ganggu kami lagi." Sosok itu mendekat ke Risa, suaranya bergetar. "Kamu yang mirip dia, anak perempuan yang pernah tinggal bersamaku. Dia kabur, dia tinggalkan aku dan kamu.
Kamu punya bau yang sama? Risa terdiam. Air matanya menetes. Aku bukan dia. Tapi aku tahu rasanya kesepian. Hening. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Lalu melangkah mundur. Kursi goyang itu mulai goyang sendiri lagi, perlahan. Tubuhnya mulai memudar. Kalau kalian mau pergi, jangan pernah balik dan jangan pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi sebelum dia benar-benar hilang, dia menatap kami satu persatu, karena siapapun yang tahu. Akan jadi tamu berikutnya, lampu padam, suara hujan hilang, dan rumah itu lenyap. Kami berdiri di tengah hutan. Rumah itu udah nggak ada. Handicam di tangan Risa mati total. Nggak bisa nyala, tapi kami tahu semua itu bukan mimpi. Malam itu kami pulang dengan badan gemetar, tapi hati lebih tenang, dan sampai hari ini, kami nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Bahkan handicam itu kami kubur jauh-jauh. Tapi kadang, saat hujan turun deras, gue masih suka dengar suara kursi goyang dari kejauhan, dan bisikan pelan, kursi itu belum kosong. Sudah hampir 2 bulan sejak kami kembali dari rumah Tambun. Selama itu, juga kami berusaha hidup normal. Nggak lagi bahas tentang rumah itu. Nggak pernah buka rekaman, dan benar-benar menjaga diri dari apapun yang berbau mistis. Tapi ternyata, walau kami sudah berhenti cerita, bukan berarti semuanya sudah selesai. Gue masih ingat betul hari itu. Siang, hujan lagi deras banget. Risa lagi di tempat kosnya, Andra kerja, dan gue di rumah sendirian. Tiba-tiba HP gue bunyi, ada notifikasi dari akun YouTube yang gue subscribe. Judulnya bikin gue langsung lemas, menemukan rumah tua misterius di hutan Kalimantan, ada sosok wanita di kamera. Gue klik videonya, dan itu adalah rekaman dari handicam kami. Gue langsung panik, gue tahu betul bahwa handicam itu sudah kami kubur di tengah hutan belakang kontrakan. Kami tanam dalam, dan waktu itu sudah kami bungkus plastik 3 lapis. Tapi entah gimana, sekarang rekaman itu sudah beredar online nih. Video itu dapat ribuan views dalam waktu singkat. Komentar-komentar mulai muncul, gila ini serem bener, asli bulu kuduk gue berdiri. Ada yang tahu lokasi pastinya? Gue pengen coba ke sana juga. Itu di Kalimantan, katanya rumahnya cuma muncul kalau hujan deras. Ada yang berani coba? Gue langsung telepon Risa, tapi dia nggak angkat. Lalu gue coba hubungi Andra. Andra, lu lihat YouTube, Bit? Video kita ada di sana. Andra kaget, gila. Siapa yang upload? Bukannya udah kita kubur? Gue juga nggak tahu. Tapi kalau orang-orang mulai cari rumah itu lagi, bisa kejadian kayak kita dulu. Malam itu, kami bertiga ngumpul lagi. Semua panik, terutama Risa. Dia bilang sejak video itu muncul, dia mulai mimpi buruk lagi. Tapi kali ini lebih parah. Aku mimpi ada banyak orang masuk ke rumah itu. Mereka ketawa-ketawa. Tapi pas mereka keluar, wajah mereka berubah. Kayak rusak. Kayak udah bukan manusia. Kami sadar satu hal, kutukan rumah Tambun gak berhenti di kami. Sekarang dia sudah pindah ke publik. Dan kalau makin banyak orang tahu, semakin banyak yang bisa jadi korbannya. Kami berusaha cari siapa yang upload video itu, tapi akun YouTube-nya anonim, nggak ada info, nggak ada email, bahkan nggak bisa dikomentari balik. Dan anehnya, 1 hari kemudian, video itu menghilang sendiri. Tapi sudah terlambat, banyak yang udah download, reupload, bahkan ada yang bikin video reaksi. Beberapa hari kemudian, berita lokal dari Kalimantan Timur mulai muncul. Salah satu grup pemburu hantu dari luar daerah dikabarkan hilang setelah masuk ke hutan di daerah Kutai waktu hujan turun. Lokasinya persis seperti di rekaman kami. Gue cuma bisa duduk diam, baca berita itu sambil gemetar. Karena di foto terakhir yang mereka upload sebelum hilang, terlihat samar bayangan kursi goyang di kejauhan. Dan hari-hari berikutnya, gangguan mulai datang lagi. Risa mendadak sakit, Andra mulai sering ketindihan tiap malam, dan gue lihat bekas kaki basah muncul di lantai kamar. Lagi, padahal gue tinggal di tempat yang beda sekarang.
kami mutusin satu hal terakhir yang bisa kami lakukan. Kami kembali ke tempat handicam itu, kami kubur dulu. Tapi pas kami gali, tanahnya kosong, nggak ada bekas lubang, nggak ada sisa plastik, seolah-olah handicam itu nggak pernah dikubur di sana. Risa berdiri lemas, dia udah milih jalan baru, kita nggak bisa berhentiin. Andra duduk di tanah, nyerah. Jadi, siapapun yang nonton videonya bakal ditandai. Gue menatap hutan di depan kami, hujan mulai turun lagi pelan-pelan. Bau tanah basah mulai kerasa, dan di kejauhan, samar, gue bisa dengar suara kayu bergerak, kursi goyang itu mulai bergerak. Lagi, sudah seminggu sejak video itu muncul dan hilang lagi dari internet, tapi kami tahu yang benar-benar berbahaya bukan cuma rumahnya, tapi rekamannya. Karena siapapun yang pernah melihat isi dari handicam itu, langsung atau nggak langsung akan ditandai. Dan gue tahu, lo yang dengar cerita ini sekarang, mungkin juga udah terlalu jauh. Setiap malam, kami bertiga tidur dengan rasa was-was. Nggak ada yang bisa jamin besok kami masih hidup normal. Risa makin parah kondisinya. Setiap kali hujan turun, dia ketakutan, matanya kosong, badannya gemetar, dan dia sering teriak-teriak gak jelas dalam tidur. Aku lihat dia lagi duduk di kursi itu, tapi sekarang dia gak sendiri. Katanya lirih waktu kami jenguk ke kosannya, ada orang-orang lain, banyak wajahnya rusak semua. Dan mereka panggil aku. Andra udah gak sekuat dulu, dia mutusin pulang kampung, tapi seminggu setelah dia balik, dia hilang kontak, HP mati, WA cuma centang 1. Terakhir, dia sempat kirim pesan ke gue mimpi duduk di kursi goyang itu, tapi gue gak bisa bangun. Sejak itu, hilang, gak ada kabar, gak ada jejak, gue sendiri. Gue jadi orang yang paranoid, gue uninstall semua media sosial, gue pindah rumah, bahkan pindah kota. Tapi, tetap aja, tiap kali hujan deras, gue bisa ngerasain dia ada deket banget, kayak duduk di pojok ruangan, diem, sambil goyang pelan-pelan. Dan sekarang, lo mungkin mikir, kenapa gue masih cerita ini ke lo? Gue juga nggak tahu, mungkin karena gue udah capek nyembunyiin. Semuanya capek pura-pura hidup normal, padahal tiap malam dihantui rasa takut. Atau mungkin, karena sekarang gue sadar, kutukan ini butuh tempat baru. Lo masih ingat handicam itu? Sekarang udah nggak ada, tapi isi videonya masih hidup. Dan dia nyari penonton baru, orang yang cukup penasaran, orang yang cukup nekat buka cerita ini sampai akhir. Kalau lo denger suara hujan mulai turun, coba perhatiin kalau kursi di rumah lo tiba-tiba goyang sendiri. Kalau lo mimpi rumah tua berwarna tambun di tengah hutan, dan lo lihat sosok perempuan besar duduk dengan rambut panjang kusut sambil bilang, kamu udah nonton, kamu juga harus duduk di kursi ini. Itu berarti giliran lo udah dekat. Jangan balik ke cerita ini, jangan cari rumah itu, jangan sebut namanya. Karena sekali lo masuk, rumah tambun itu gak akan pernah ngelepas lo lagi. Kalau kamu tonton sampai selesai, berarti kamu suka banget sama konten cerita horor kayak gini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Kamu juga bisa request cerita baru di kolom komentar. Cerita ini mungkin fiksi, tapi siapa tahu ada bagian yang nyata dan kamu belum sadar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di cerita horor yang lebih seru dan lebih seram berikutnya hanya di channel Misteri Nusantara.